garis lurus. Baik. Kali ini kita akan bahas garis lurus dan persamaan-persamaannya ya. Sebagaimana lingkaran itu juga punya persamaan, kemudian parabola punya persamaan gitu ya. Semua garis pokoknya punya persamaan. Oke, kita akan menggambar sebuah garis lurus dalam koordinat kartesius. Sebuah garis melewati dua buah titik ya, yaitu A 3,2 dan B 8,4. Kita gambarkan dulu. Oke, ada dua buah titik ya. Ini titik 3,2 gitu. Kemudian yang satunya titik 8,4. Kira-kira di sini. A 3,2, B 8,4. Kemudian dua titik ini saya hubungkan gitu ya. Dua buah titik dilewati oleh satu garis. Nah, garis ini, garis lurus ini ya, kita bisa menyebut garis saja untuk kedepannya. Garis saja yang dimaksud ya garis lurus ini. Garis ini punya persamaan nanti, bisa dibuatkan persamaannya. Yaitu kita makanya ada persamaan linier gitu ya. Persamaan linier. Linier itu dari kata lin itu garis. Linier itu garis lurus gitu. Linier. Ada persamaan kuadrat karena kurvanya adalah parabola. Ya, ada persamaan lingkaran karena kurvanya berupa lingkaran dan seterusnya, masih banyak. Oke, kita buatkan gambar juga yang di sebelah kanan. Itu. Masing-masing ada sumbu Y, kemudian sumbu X, 0. Jadi seperti biasa kalau membuat grafik itu ada perpotongannya seperti ini ya. Jangan pas gitu, 0 titik di sini, jangan pas gitu. Alias memotong seperti ini kelihatan. Oke, ini juga kita buat grafik atau garis lurus. Akan saya kasih seperti ini. Ini juga melewati dua buah titik. Titik di sini katakanlah misalkan dikasih nama X1, Y1. Kemudian titik di sini kasih nama B, X2, Y2. Nah, ini kita tarik nih garis vertikal dan garis horizontal. Gitu kan ya? Gitu kan? Lurus gitu. Kita tahu bahwa tinggi ini adalah di sini adalah Y2 min 1. Sedangkan ini adalah Y2 min 1. Oke. Kita tarik juga garis inilah. Oke. Tarik juga. Ini punya tinggian di sini berapa nih? 4 dikurangi 2 ya. Ini 2, terus ininya adalah 5. Betul. Oke, sekarang kita bicara masalah kemiringan garis. Kemiringan garis. Kemiringan garis. Garis itu miring. Oke, kita lihat pandang gambar yang sebelah kiri. Ya. Gambar kiri. Gambar kiri.
kiri. Ya. Dari titik A ke titik B kita buat dari titik A, dari titik A ke titik B. Ada kenaikan kan gitu ya. Terdapat kenaikan. Berapa kenaikannya? Dari titik A ke B itu naik dia. Dapat kenaikan. Sudah saya tulis itu. Kenaikannya 2 satuan. Kalau kita bikin dalam milimeter blok, minimal di kertas matematika itu loh. Di buku matematika kan ada kotak-kotak gitu ya. Buku kotak-kotak itu ada satuan-satuan itu. Yaitu kita bisa baca ini naiknya 2 satuan. Oke, kemudian dan perubahan mendatar ini kenaikan itu perubahan tegak ya. Oke, ditambahkan keterangan perubahan tegak atau bahasa Inggrisnya rise, perubahan tegak 2 satuan gitu kan. Dan run atau ini namanya perubahan mendatar berapa satuan? 5 satuan, benar, 5 satuan. Maka garis itu, maka garis tersebut punya apa? Tanjakan atau kemiringan, sama aja ya. Tanjakan istilahnya, banyak istilahnya ya, atau kemiringan sebesar berapa? Sama dengan 2 dibagi 5. Dari mana ini rumusnya? Ya kan? Oke, dari mana kita dapat 2/5? Ya, kita mengacu ke gambar kanan. Gambar kanan. Kita lihat gambar kanan, ada terdapat satu garis yang melewati titik A dan titik B ya. Secara umum gitu ya. Secara umum. Oke. Untuk sebuah garis yang melalui A ini ya. Untuk sebuah garis yang melalui A, yaitu apa tadi? X1, Y1 dan B X2, Y2 tentunya dengan X1 tidak sama dengan X2. Karena kalau sama apa? Garisnya kalau sama berarti garisnya lurus ya. Lurus tegak, ya tidak? Jadi ini kalau saya tulis pakai kata-kata untuk sebuah garis non vertikal gitu ya. Non vertikal itu berarti ya punya kemiringan gitulah, miring gitu. Atau dalam matematika kita tuliskan X1 tidak sama dengan X2. Kalau X1 tidak sama dengan X2 kan berarti X1-nya di sini, X2-nya kan di sini. Kan sama kan, X1 sama dengan X2 ya. Berarti garisnya otomatis lurus. Gitu ya. Jadi kita tulis pakai ini aja simbol. X1 tidak sama dengan X2, maka kemiringan M apa? Dari garis itu dituliskan apa? Didefinisikan apa? Didefinisikan M sama dengan kenaikan gitu ya. Kenaikan itu rise gitu ya. Per run. Gitu ya. Atau kenaikan sama lah ya. Sama dengan apa? Y2 betul. Min Y1 dibagi X2 min X1. Gitu kan ya. Sekarang pertanyaan muncul.
Kalau ini kan garisnya kan 2 titik Pak, 2 ini. Andai kan garis itu kita geser misalkan, A-nya digeser ke kiri gitu, atau mungkin ke kanan, dan B-nya digeser ke kiri atau mungkin ke kanan. Samakah kemiringannya gitu? Samakah kemiringannya? Kan itu kan 2 titik gitu. Misalkan dipilih titik yang lain tapi masih tetap satu garis itu, apakah sama kemiringannya ataukah berbeda? Sama. Kenapa alasannya sama? Kita gambarkan dalam koordinat kartesius lagi. Misalkan ininya seperti ini, gitu kan? Seperti ini. Terus titiknya yang di sini sama yang di sini, dan di sini sama yang di sini. Misalkan titik ini A x, y, sedangkan titik ini B x2, y2. Ini x1, y1. Gitu kan ya. Sementara yang ini nih kita kasih nama A aksen, yaitu x1 aksen, x2 y2 aksen. Sementara yang ini B aksen, x2 aksen, y2 aksen. Nah, sekarang kita tarik garis. Yang ini kita hubungkan di sini. Sementara yang ini nih. Oke. Kita lihat A aksen ke B aksen dengan A ke B gitu. Apakah kemiringannya sama? Titik A dan ke B dan juga titik A aksen ke B aksen. Apakah kemiringannya sama? Sama, karena alasannya masih segaris. Oke. Tidak salah tapi kurang tepat. Tidak salah tapi kurang tepat karena masih segaris. Ya memang itu segaris kan gitu ya. Alasannya apa? Kita lihat bahwa terdapat itu garis putus-putus ya. Garis putus-putus kita buat menjadi segitiga siku-siku gitu kan. Menjadi segitiga siku-siku, bahwa segitiga siku-siku yang kecil ternyata sebangun dengan segitiga siku-siku yang besar. Sebangun itu berarti sama bangunnya gitu. Cuman nggak ukurannya nggak sama. Kalau ada lagi istilah kongruen ya, pernah dengar ya? Istilahnya kongruen itu sama dan sebangun. Jadi ukurannya sama, kemudian bangunnya sama. Kalau ini sebangun, jadi bangunnya adalah segitiga siku-siku. Cuman di zoom aja tuh, zoom in, zoom out gitu aja kan. Tapi ukurannya tetap sama. Nah ini akan kita dapatkan kemiringan yang sama. Ini kalau kita tuliskan, ya. Jadi titik-titik A aksen dan B aksen akan memenuhi ya, titik-titik A ini, titik-titik A aksen dan B aksen akan memenuhi sebagaimana A dan B akan memenuhi sebagaimana A dan B. Tidak menjadi masalah apakah A-nya itu terletak di sebelah kirinya B atau sebelah kanannya B. Ya tidak. Kan ini kan A-nya kan sebelah kiri. A-nya mau dibikin sebelah kanannya B juga nggak masalah. Akan kita buktikan bahwa begini. Kalau A-nya di sebelah kiri kan berarti kan katakanlah Y2 min Y1 gitu kan ya. Nih, jadi kita tulis Y2 min Y1 sama dengan X2 min X1. Itu kalau A-nya di sebelah kiri. Nah, sekarang kalau A-nya di sebelah kanan mungkin akan menjadi seperti ini. Y1 min Y2 sama dengan X1 min X2. Apakah ini sama gitu? Sama tidak? Sama. Contohnya kalau kita pakai angka ya, misalkan
3 dikurangi 6 gitu kan. Dibalik dulu. 6 dikurangi 3 dibagi misalkan berapa ini? 10 dikurangi 5. Apakah sama dengan 3 min 6 dibagi 5 min 10? Sama tidak? Sama. Sama-sama 3/5. Yang kanan juga 3/5. Minus dibagi minus. Sama. Tidak masalah A-nya terletak di sebelah kiri B atau kanan B, atau A aksennya terletak di sebelah B aksen atau sebelah kanan. Gitu ya. Oke, itu kemiringan ya. Jadi kemiringan seperti ini. Dari kemiringan ini kita akan mendapatkan bentuk-bentuk persamaan garis. Bentuk-bentuk persamaan garis. Lihat bentuk kemiringan titik. Ya. Lihat bentuk kemiringan titik yang ada di halaman 32.